Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, resmi berseragam Timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus menjadi magnet bagi pemain keturunan yang berkarier di Eropa. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen kembali mencuri perhatian. Ketiganya memiliki cerita berbeda mengenai peluang memperkuat skuad Garuda, mulai dari pemain yang sudah lama dikaitkan dengan Indonesia hingga nama yang disebut masuk radar proyek naturalisasi. Pascal Struijk merupakan nama yang paling lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Bek kelahiran Belgia yang tumbuh dan berkembang di sepak bola Belanda serta Inggris itu memiliki garis keturunan Indonesia dan pernah menjadi perhatian publik sepak bola tanah air. Kualitas Struijk tentu menjadi daya tarik tersendiri. Pengalamannya bermain di sepak bola Inggris membuat dirinya memiliki profil yang sangat cocok untuk kebutuhan tim nasional yang ingin meningkatkan kualitas pertahanan. Struijk bukan sekadar pemain diaspora yang menarik karena faktor keturunan. Ia telah menjalani karir profesional di level tinggi dan memiliki pengalaman menghadapi pemain-pemain dengan kualitas elit. Karena itu, ketika namanya kembali muncul dalam pembicaraan mengenai Timnas Indonesia, respon supporter sangat besar. Situasi ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme publik Indonesia terhadap sosok Struijk. Bagi Indonesia, Struijk jelas akan menjadi tambahan luar biasa. Laurin Ulrich, gelandang muda dengan darah Indonesia. Jika Struijk sudah lama menjadi pembicaraan, Laurin Ulrich merupakan nama yang semakin sering muncul dalam perkembangan terbaru. Ulrich adalah gelandang yang berkarier di Jerman. Pada Juni 2026, namanya mencuat setelah staf khusus Menteri Hukum RI Nur Korompot mengunggah foto sang pemain. Unggahan tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan Ulrich masuk dalam rencana naturalisasi Timnas Indonesia. Ulrich disebut memiliki hubungan darah dengan Indonesia melalui sang kakek yang lahir di Surabaya. Profil tersebut membuatnya menjadi pemain yang menarik untuk dipantau. Ia bukan sekadar pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia, tetapi juga mempunyai pengalaman bersama tim nasional kelompok umur Jerman. Dalam sejumlah laporan, Ulrich bahkan pernah dipercaya mengenakan ban kapten tim junior Jerman. Kemampuan tersebut membuat Ulrich berpotensi memberikan warna berbeda di lini tengah Indonesia. Jika melihat kebutuhan skuad modern, gelandang dengan kemampuan teknis, mobilitas, dan pengalaman bermain dalam sistem sepak bola Eropa tentu sangat berharga. Dean Zandbergen, striker 188 cm yang menarik perhatian. Nama ketiga adalah Dean Zandbergen. Berbeda dengan Ulrich yang berposisi sebagai gelandang, Zandbergen merupakan penyerang. Ia bermain di Belanda bersama VVV Venlo dan memiliki postur sekitar 188 cm. Yang membuatnya menarik bagi Indonesia adalah garis keturunannya. Zandbergen diketahui memiliki ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Profil tersebut langsung membuatnya menjadi salah satu pemain diaspora yang menarik perhatian. Indonesia selama ini membutuhkan penyerang dengan kombinasi fisik dan kemampuan bermain di area kotak penalti. Kehadiran pemain seperti Zandbergen secara teori dapat memberikan opsi berbeda. Ia bisa menjadi alternatif ketika tim membutuhkan striker dengan postur kuat, terutama dalam pertandingan yang mengharuskan Indonesia menghadapi pertahanan rapat atau bermain dengan banyak umpan silang. Berbeda dengan pemain yang menutup kemungkinan, Zandbergen justru menunjukkan ketertarikan untuk membela Indonesia. Tetapi keinginan pribadi tetap harus diikuti proses administratif dan keputusan resmi dari berbagai pihak. Pascal Struijk memiliki kualitas dan garis keturunan yang membuatnya sangat menarik. Laurin Ulrich menjadi salah satu nama yang mencuat dalam radar naturalisasi setelah adanya sinyal dari pihak pemerintah. Dean Zandbergen memiliki keinginan memperkuat Indonesia dan proses administrasinya disebut sedang berjalan. Perhatian terhadap Struijk, Ulrich, dan Zandbergen juga memperlihatkan perubahan pendekatan dalam pencarian pemain keturunan. Media Vietnam Soha, sebagaimana diberitakan Suara.com, menyoroti bahwa PSSI pada era John Hartman dinilai semakin terarah dalam mencari pemain diaspora. Nama Struijk, Ulrich, dan Zandbergen termasuk pemain yang disebut dalam pembahasan tersebut. Pendekatan seperti ini sebenarnya penting. Timnas tidak seharusnya merekrut pemain hanya karena memiliki keturunan Indonesia. Pemain tersebut harus dianalisis berdasarkan posisi, kualitas, usia, pengalaman, kebutuhan taktik, dan kemungkinan adaptasi. Dengan cara tersebut, naturalisasi tidak menjadi sekadar proyek jangka pendek. Pemain yang datang harus benar-benar menjadi bagian dari pembangunan tim nasional.
Antusiasme supporter Indonesia terhadap pemain diaspora memang luar biasa. Setiap unggahan pemain yang memiliki darah Indonesia dapat langsung menjadi pembicaraan. Ketiganya berdiri di lapangan dengan lambang Garuda di dada, tentu akan menjadi kabar besar bagi sepak bola Indonesia. Satu hal yang jelas, pencarian pemain keturunan terus menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas skuad Garuda. Dan dengan munculnya nama-nama seperti Struijk, Ulrich, serta Zandbergen, persaingan untuk mendapatkan pemain berdarah Indonesia di Eropa tampaknya masih akan terus menarik perhatian. Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen resmi berseragam Timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus menjadi magnet bagi pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen kembali mencuri perhatian. Ketiganya memiliki cerita berbeda mengenai peluang memperkuat skuad Garuda, mulai dari pemain yang sudah lama dikaitkan dengan Indonesia hingga nama yang disebut masuk radar proyek naturalisasi. Pascal Struijk merupakan nama yang paling lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Bek kelahiran Belgia yang tumbuh dan berkembang di sepak bola Belanda serta Inggris itu memiliki garis keturunan Indonesia dan pernah menjadi perhatian publik sepak bola tanah air. Kualitas Struijk tentu menjadi daya tarik tersendiri. Pengalamannya bermain di sepak bola Inggris membuat dirinya memiliki profil yang sangat cocok untuk kebutuhan tim nasional yang ingin meningkatkan kualitas pertahanan. Struijk bukan sekadar pemain diaspora yang menarik karena faktor keturunan. Ia telah menjalani karir profesional di level tinggi dan memiliki pengalaman menghadapi pemain-pemain dengan kualitas elit. Karena itu, ketika namanya kembali muncul dalam pembicaraan mengenai Timnas Indonesia, respon supporter sangat besar. Situasi ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme publik Indonesia terhadap sosok Struijk. Bagi Indonesia, Struijk jelas akan menjadi tambahan luar biasa. Laurin Ulrich, gelandang muda dengan darah Indonesia. Jika Struijk sudah lama menjadi pembicaraan, Laurin Ulrich merupakan nama yang semakin sering muncul dalam perkembangan terbaru. Ulrich adalah gelandang yang berkarier di Jerman. Pada Juni 2026, namanya mencuat setelah staf khusus Menteri Hukum RI Nur Korompot mengunggah foto sang pemain. Unggahan tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan Ulrich masuk dalam rencana naturalisasi Timnas Indonesia. Ulrich disebut memiliki hubungan darah dengan Indonesia melalui sang kakek yang lahir di Surabaya. Profil tersebut membuatnya menjadi pemain yang menarik untuk dipantau. Ia bukan sekadar pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia, tetapi juga mempunyai pengalaman bersama tim nasional kelompok umur Jerman. Dalam sejumlah laporan, Ulrich bahkan pernah dipercaya mengenakan ban kapten tim junior Jerman. Kemampuan tersebut membuat Ulrich berpotensi memberikan warna berbeda di lini tengah Indonesia. Jika melihat kebutuhan skuad modern, gelandang dengan kemampuan teknis, mobilitas, dan pengalaman bermain dalam sistem sepak bola Eropa tentu sangat berharga. Dean Zandbergen, striker 188 cm yang menarik perhatian. Nama ketiga adalah Dean Zandbergen. Berbeda dengan Ulrich yang berposisi sebagai gelandang, Zandbergen merupakan penyerang. Ia bermain di Belanda bersama VVV Venlo dan memiliki postur sekitar 188 cm. Yang membuatnya menarik bagi Indonesia adalah garis keturunannya. Zandbergen diketahui memiliki ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Profil tersebut langsung membuatnya menjadi salah satu pemain diaspora yang menarik perhatian. Indonesia selama ini membutuhkan penyerang dengan kombinasi fisik dan kemampuan bermain di area kotak penalti. Kehadiran pemain seperti Zandbergen secara teori dapat memberikan opsi berbeda. Ia bisa menjadi alternatif ketika tim membutuhkan striker dengan postur kuat, terutama dalam pertandingan yang mengharuskan Indonesia menghadapi pertahanan rapat atau bermain dengan banyak umpan silang. Berbeda dengan pemain yang menutup kemungkinan, Zandbergen justru menunjukkan ketertarikan untuk membela Indonesia. Tetapi keinginan pribadi tetap harus diikuti proses administratif dan keputusan resmi dari berbagai pihak. Pascal Struijk memiliki kualitas dan garis keturunan yang membuatnya sangat menarik. Laurin Ulrich menjadi salah satu nama yang mencuat dalam radar naturalisasi setelah adanya sinyal dari pihak pemerintah.